Perkenalkan nama saya Maleki Ranandison dari kelas IF 1207 dengan NIM 1031124304176. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan tugas subcara kalkulus. Di sini kita mempunyai soal seperti ini. Sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan L dalam kurung T sama dengan sin T I hat tambah cos T C hat tambah dalam kurung T kuadrat min 3T tambah 2 kurung tutup K hat, di mana komponen K hat mempunyai ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T kurang lebih sama dengan 0. Yang ditanyakan untuk yang pertama untuk poin A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Sama, berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? D, berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Kita jawab yang pertama dulu. Komponen vertikal dari RT yaitu kita misalkan sebagai HT sama dengan kita ambil yang bagian belakang sini aja, sama dengan T kuadrat min 3T tambah 2. Ini 2. Kemudian kita cari turunan dari HT-nya. Turunan dari HT sama dengan harusnya kan DH per DT. Ini D hanya turun ke sini jadi T kuadrat min D per DT 3T tambah D per DT 2. Kemudian turunannya adalah 2T min 3. Kenapa? Karena ketika T kuadrat diturunkan sama dengan 2T, 3T diturunkan jadi T, 2 diturunkan jadi 0. Jadi 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian akan disimbolkan bergerak ke bawah jika turunan dari HT itu kurang dari 0 dan akan bergerak ke atas jika turunan dari HT lebih dari 0. Kemudian kita cari turunan HT sama dengan 0. Tadi kita udah dapat turunannya ini ya. Ini. Kemudian 2T min 3 sama dengan 0. Min 3 nya pindah ke kanan jadi 3. Sisanya sama dengan 2T sama dengan 3. Terus tinggal 2 nya pindah ke kanan juga. Jadi tinggal T sama dengan 3 per 2. Karena ini tadi kan kali pindah kanan jadi bagi. Oke. Maka kesimpulan yang kita dapatkan dari ini adalah T jika T kurang dari lebih besar dari sama dengan 0 dan T kurang dari 3 per 2 di mana turunan HT kurang dari 0 maka akan bergerak ke bawah, dan T lebih dari 3 per 2 di mana turunan HT lebih besar dari 0 maka partikel tersebut akan bergerak ke atas. Contohnya misalnya kita misalkan T-nya sama dengan 1. 2 kali 1 min 3. Satunya masukkan ke sini ya, ke rumus ini. Tadi kita sudah dapat 2 kali 1 kan 2 min 3 dikurangi 3 kan sama dengan min 1. Nah, jadi itu partikelnya akan bergerak ke bawah. Kemudian jika T-nya kita misalkan 2, kita masukkan ke sini 2 kali 2 kan 4 min 3 diminkan 3 jadi 1. Berarti kan itu lebih dari 0, berarti bergerak ke atas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk B, apakah partikel itu pernah berhenti? Sebuah partikel akan berhenti jika kecepatan total sama dengan 0, yaitu kita misalkan
vektor V dalam kurung T sama dengan dr per dt sama dengan 0. Hitung turunan LT. V dalam kurung T sama dengan cos T 1 I hat tambah sin T J hat tambah 2T min 3 K hat. 2T min 3 ini dapat dari mana? Dari sini. Kan tadi kita udah dapet ya. Dari rumusan itu kan udah diturunin. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian agar partikel berhenti diperlukan cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, 2T min 3 sama dengan 0. Tapi karena cos T sama dengan 0 maka T sama dengan pi per 2, 3 pi per 2, sampai tak hingga, dan juga sin T sama 0 maka T 0, pi 0, pi, 2 pi, hingga tak hingga. Jadi partikel tidak pernah berhenti karena vektor V dalam kurung T tidak sama dengan 0 untuk setiap T lebih besar dari 0. Ini itu rumus umum trigonometri ya, untuk yang ini cos T sama dengan 0 sama sin T sama dengan 0. Kemudian kita lanjut lagi ke poin C. Di sini pertanyaannya mana? Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Oke. Komponen ketinggian kita misalkan sama dengan ketinggian HT ya. Tadi kan di sini komponen vertikal dt itu HT. Komponen ketinggian HT sama dengan T kuadrat min 3T tambah 2. Maka untuk mencapai ketinggian 12M sama dengan T kuadrat tambah 3T plus 2 sama dengan 12. 2-nya kita pindahin ke kanan jadi min, jadinya T kuadrat min 3T sama dengan 12 min 2, jadinya T kuadrat min 3T sama dengan 10. 10-nya pindah ke kiri jadi min, jadi hasilnya T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Kemudian kita pakai rumus kuadrat, yaitu ini rumusnya T sama dengan min B dikurang atau ditambah akal B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian kita masukkan untuk ABC itu ini A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Jadi A-nya 1, B-nya 3, C-nya 10. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi ini, yang ini. Jadinya B-nya min 3, C-nya min 10 ya. Di sini kita masukkan, karena di sini rumusnya udah min dalam kurung min 3 tambah atau dikurang akar min 3 kuadrat dikurangi 4 AC. AC-nya 1 sama min 10 AC per 2 kali A-nya 1 sama dengan, karena min dikali min jadinya plus, jadi di sini jadinya plus 3 dikurang atau ditambah 9 tambah 40. 9 itu akar kuadrat dari 3 tambah 40, tadi 4 kali 1 4 min 4 kali 1 min 4 kali min 10 40 plus 40. Hasilnya jadi positif per 2 kali 1 2, hasilnya tetap 2 ya, sama dengan kita tambahkan dalam akal dulu. Hasilnya seperti ini di bawah, 3 kurang atau ditambah akar dari 49 per 2. Akar dari 49 itu 7. Di sini kita sama dengan 3 tambah atau kurang 7 per 2. Di sini kita pisahkan ya.
kita pindah ke sini. Jika 3 tambah 7 sama, hasilnya seperti ini. 3 tambah 7 per 2, 3 tambah 7 10, sama dengan 10 per 2, 10 bagi 2 5. Kemudian jika kita hitung yang dikurang, hasilnya seperti ini. 3 min 7 per 2 sama dengan min 4 per 2, hasilnya min 2. Jadi yang valid itu yang 5 ya, karena kan tadi harusnya T-nya harus lebih dari 5, harus lebih dari 0, yaitu jadi yang min 2 tidak valid. Jadi partikel mencapai ketinggian 12 meter pada T sama dengan 5 detik. Kemudian untuk poin D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Jadi kita sudah dapat kecepatan itu ya, kecepatan partikel mencapai posisi 12 meter. Di sini T-nya sama dengan 5. Kita cari vektor V, T-nya diganti jadi 5. Vektor V T sama dengan cos T I hat min sin T J hat tambah 2T min 3 K hat. Kemudian selanjutnya kita cari vektor dalam kurung 5 ya tadi. Kita masukkan ke sebelah sini untuk menggantikan nilai variabel T. Jadinya vektor V dalam kurung 5 sama dengan cos 5 I hat min sin 5 J hat tambah 2 kali 5 min 3 K hat. Oke. Vektor V dalam kurung 5 sama dengan cos 5 I hat min sin 5 J hat tambah 7 K hat. 2 kali 5 10 min 3 7. Sebelumnya saya mau merevisi perkataan tadi untuk poin B. Yang ini benar, ini di sini itu V dalam kurung T sama dengan cos T I hat min sin T J hat karena turunan dari RT. Dari sini turunan dari sin itu cos, kemudian turunan dari cos itu min sin. Jadi di sini langsung tuliskan min sin ya. Kemudian ini turunan dari ini. Nah, ini tadi kan kita dicari di poin A ya. Ini udah ketemu turunannya itu. Oke, lanjut ke poin D. Kemudian kita masuk hitung magnitudenya. Ini untuk rumus mencari rumus magnitud di vektor 3 dimensi. Magnitud vektor V sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Kita tinggal masukkan aja. Vektor 5 magnitud vektor dalam kurung 5 sama dengan cos 5 kuadrat tambah sin 5 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan magnitud vektor V5 dalam kurung 5 sama dengan cos 5 kuadrat tambah sin 5 kuadrat tambah 49 sama dengan 1. 1 itu dari mana? Itu identitas trigonometri, di mana ketika cos kuadrat T tambah sin kuadrat T, ya benar, sin kuadrat T ditambahkan itu hasilnya 1. Mau berapapun hasil nilai variabel T nya, hasilnya tetap 1. Jadi ini akar dari 1 plus 49 sama dengan 50. Akar dari 50 itu 7,07. Sebenarnya ada masih banyak lagi, tapi saya ambil 2 angka di belakang koma saja.
masih panjang. Kemudian ini millisecond ya satuannya, meter per second, meter per second satuannya, mohon maaf. Kemudian untuk poin garis singgung, apa pertanyaannya, pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor dari garis singgungnya. Di sini garis singgung adalah arah vektor kecepatan, vektor v dalam kurung t, dimana tadi udah kita ketahui ya vektor v dalam kurung t dari poin 5 dari poin D. Di sini kita masukkan lagi aja, karena tadi kan kecepatannya 5 ya, jadi kita pakai yang ini, vektor v dalam kurung 5 sama dengan cos 5 i hat min sin 5, ini cos kuadrat, cos kuadrat 5 i hat min sin kuadrat 5 j hat tambah 7k hat. Untuk vektor A kita bisa normalkan. Untuk ini kita normalkan, harus dinormalkan, dimana vektor T sama dengan vektor V dalam kurung 5 per magnitud vektor V dalam kurung 5 sama dengan 1 per akar 50. Nambah 1 vektor V dalam kurung 5 kita turunkan. Jadi karena ada diturunkan, hasilnya tinggal 1, sisa 1. Jadi 1 per akar 50 dalam kurung cos kuadrat 5 i hat min sin 2 kuadrat 5 j hat tambah 7k hat. Jadi vektor garis singgung ketika H sama dengan 12 adalah 1 per 50 dalam kurung cos kuadrat 5 i hat min 3 sin min sin kuadrat 5 j hat tambah 7k hat. Kemudian untuk soal nomor 2, diketahui kurva berikut. Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Ditanyakan tentukan nilai Y turunan pertama saat X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, yang poin B, tentukan besar kelangsungan kurva di titik 0,0. Jawab, kita cari turunan dari sebelah kanannya dulu. Y turunan pertama dalam kurung 0 sama dengan lim H menuju 0 dari sebelah kanan, Y dalam kurung H min Y dalam kurung 0 per H, lim sama dengan lim H menuju 0 dari sebelah kanan, H pangkat 3 min 0 per H. H pangkat 3 itu dapat dari ini X pangkat 3, makanya kita pindahkan ke H. Bisa dilihat di sebelah sini, Y tadinya itu harusnya Y 0 tambah H, tapi karena 0 ditulis nggak apa-apa karena nggak ngaruh juga, jadi nggak usah ditulis. Sama dengan Y dalam kurung H sama dengan H pangkat 3, Y nya hilang. Kemudian Y dalam kurung 0 sama dengan 0. Kemudian H pangkat 3 min 0 sama dengan H, jadinya H pangkat 3 per H. Hanya bisa dicoret jadi H pangkat 2. Jadinya karena H menuju 0 dari sebelah kanan, maka ini nilainya 0. 0 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi lim H menuju 0 dari sebelah kanan, H pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita cek dari yang sebelah kiri, lim H menuju 0 dari sebelah kiri sama dengan YH min Y dalam kurung H min Y dalam kurung 0 per H, sama dengan lim H menuju 0 dari sebelah kiri, hanya sama dengan nilainya 0, Y nilainya juga 0, Y dalam kurung 0 sama dengan 0 per H.
Jadinya seperti ini. Lim H menuju 0 dari sebelah kiri, 0 per H sama dengan 0 per 1, karena 0 dibagi 1 itu sama dengan 0, maka hasilnya 0. Kemudian jadi turunan 0 ada dan bernilai 0. Kemudian untuk poin B, ditanyakan tentukan kurva kelengkungan tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Di titik 0,0. Kita gunakan rumus kelengkungan, yaitu Kx sama dengan nilai mutlak Y turunan kedua dari titik X per 1 tambah Y turunan pertama dalam kurung Y turunan pertama X di titik X pangkat 2 dalam kurung tutup pangkat 3 per 2. Kemudian kita cek dari yang sebelah kanan dulu. Di sebelah kanan, ketika X lebih besar dari 0, kita punya Y sama dengan X pangkat 3, maka turunan pertamanya adalah 3X pangkat 2, karena 3-nya turun dan pangkatnya diminkan 1, jadi 3X pangkat 2. Dan untuk turunan keduanya 6X pangkat 2. 3 kali 2 kan 6, pangkatnya min 1, 1, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi, Kx sama dengan turunan nilai mutlak turunan kedua dari Y, turunan kedua Y pada titik X. Jadi ini masukkan 6X, nilai mutlak 6X per 1 tambah dalam kurung 3X pangkat 2 kurung tutup pangkat 2 di kurung tutup lagi, jadi pangkat 3 per 2 sama dengan 6, nilai mutlak 6X per 1 tambah 9X pangkat 4. Ini 9 dapat dari mana? Dari 3X pangkat 2. Oke, hasilnya kurung tutup 3 per 2. Kita hitung untuk limit X menuju 0 dari sebelah kanan. Jadi X-nya bernilai 0, 6 kali 0 sama dengan 6 kali 0 sama dengan 0. Jadi di sini 0. Dan 9 kali 0 juga tetap 0. Ini harusnya ada 1 pangkat 3 per 2. Karena 1 pangkat 3 per 2 itu 3 per 2 itu tetap menghasilkan 1. Jadi ditulis 1 aja. 0 per 1 sama dengan 0, karena 0 dibagi 1 sama dengan 0. Oke. Dari sisi kiri, ketika X kurang dari 0, kurang dari sama dengan maka kita memiliki Y sama dengan 0, maka turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumusnya, nilai Kx sama dengan nilai mutlak Y turunan kedua dari titik X, ini 0 pasti, nilai mutlak 0 per 1 tambah 0 pangkat 3 per 2. Ini hasilnya 0 ya, udah jelas banget. Sama kayak ini, hasilnya nanti tetap 0 per 1, jadi hasilnya 0, hasil akhirnya 0. Jadi karena limitnya sama-sama 0, maka kelengkungan di X sama dengan 0 adalah K0, K dalam kurung 0, kelengkungan 0 sama dengan 0. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.